Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Wisny. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita The Great Ruler episode 43.这东西可稀罕无比，在灵芝殿。四方有灵，谓之青龙、白虎。索儿，这个是又如何？ Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Muchen akan adu mekanik melawan Mas Suwantong. Konflik mereka ini menjadi sorotan utama di akademi. Semua murid begitu tertarik untuk menyaksikan perseteruan tersebut. Jarang-jarang murid andalan daftar langit berduel. Tentunya ini sangat menarik dan gak boleh dilewatkan. Di situ bisa kita lihat Mas Suwantong akan segera meluncurkan serangan pertamanya. Dirinya menegaskan bahwa gak akan berbelas kasihan, meluncurkan serangan dengan tega. Dan tak disangka serangan pertama ini udah lumayan ngeri-ngerong. Bahkan mbaknya Sulinger sampai berkata kalau jurus itu adalah termasuk jurus andalannya Mas Suwantong, yaitu tapak roh giok mistik. Kelihatannya Mas Suwantong tak ingin bermain-main, berupaya untuk langsung mendelosorkan Muchen. Jurus tapak Mas Suwantong ini nampak auranya mendominasi. Hal itu pun akhirnya membuat Muchen mencoba menahan menggunakan segel kematian Shenluo. Awalnya adu jurus tersebut gak ada masalah, Muchen masih bisa menghadang tipis-tipis. Tapi mungkin itu gak akan bertahan lama. Alhasil Muchen menggunakan trik untuk mengubah arah jurusnya menargetkan Mas Suwantong. Tapi hal itu juga membuat jurus Mas Suwantong meluncur ke arah Muchen. Simpelnya mereka berdua sama-sama saling menerima serangan jurus goib. Bagusnya mereka berdua masih sanggup berdiri, gak ada yang delosor. Para penonton juga hanya bisa terbangkongkan, mengatakan kalau Muchen ini murid baru yang gak boleh diremehkan. Bisa menahan jurus andalan Mas Suwantong, kemampuannya cukup lumayan. Begitu juga dengan Mas Suwantong sendiri, dia sedikit tersepona. Seraya berkata pada Muchen, kemampuanmu termasuk bagus, gak terlalu mengecewakanku. Tapak roh giok mistik pernah menjadi jurus andalanku. Selanjutnya, biarkan kamu mencoba jurus baru andalan yang menggantikannya. Setelah mengatakan itu, Mas Suwantong langsung beraksi, meluncurkan serangan kedua yang ia sebut Jari Profon. Adalah seni spiritual tingkat dewa Heavenly Profon. Dengan kata lain, ini adalah jurus andalan baru Mas Suwantong. Melihat itu, Muchen pun hanya bisa mencoba mengandalkan teknik konstelasi 4 dewa, yaitu harimau putihnya kemarin. Beberapa penonton semakin kadapat, Muchen diam-diam memiliki teknik spiritual tingkat dewa juga. Walaupun begitu, belum tentu Muchen bisa mengalahkan Mas Suwantong. Tanpa berlete-lete, segeralah mereka berdua saling meluncurkan serangan, menimbulkan ledakan yang lumayan dahsyat di TKP, tapi nggak sampai menghancurkan formasi aula arena. Terlihat sepertinya jurus Muchen tadi nggak mampu menandingi serangan Mas Suwantong, karena Muchen di situ juga mengaktifkan seni pagoda agung yang digunakan untuk bertahan melindungi diri. Bahkan tampang Muchen juga agak benjut, berarti jurus Mas Suwantong benar-benar andalan. Tapi bagusnya Muchen telah berhasil menahan itu, masih berdiri menerima 2 serangan Mas Suwantong. Tinggal 1 serangan lagi beres, serangan penentuan. Kawan-kawan Muchen begitu menyemangati Muchen, berharap Muchen mampu menahan serangan ketiga dari Mas Suwantong. Sementara di sisi lain, mbaknya Sulinger memberikan penilaian tinggi terhadap Muchen. Dia mengatakan kalau kemungkinan di masa depan Muchen bisa
bisa mengguncang posisi Mas Shen Changseng, peringkat pertama daftar langit. Mendengar ocehan itu, Sulinger pun ikut menyahut, jika kemampuan Mu Chen sebagus itu, bukankah ini adalah kesempatan mbaknya untuk mempertimbangkan Mu Chen? Karena mbaknya ini dengar-dengar membutuhkan anggota untuk sebuah misi akademi. Dan mbaknya Sulinger hanya mengatakan bahwa dia akan mengamati Mu Chen dulu. Lalu balik ke situasi Mu Chen. Di situ sebelum dia lanjut menerima serangan ketiga Mas Wantong, Mu Chen memiliki sebuah unek-unek. Dia berkata pada Mas Wantong, bagaimana jika serangan ketiga ini diubah dengan cara lain, yaitu gantian Mu Chen yang akan menyerang Mas Wantong. Jelas hal ini membuat para penonton kadapat kemampuan seperti apa yang Mu Chen miliki, kok berani menyerang Mas Wantong. Karena dalam duel tersebut, orang yang bertahan akan lebih diuntungkan. Mengapa Mu Chen memilih jalur lain yang lebih beresiko? Tapi ya, Mas Wantong mengiyakan permintaan Mu Chen. Kali ini gantian Mu Chen yang akan meluncurkan serangan. Gak pakai lama lagi, segeralah Mu Chen menjalankan aksinya, berniat menyerang dengan menggunakan formasi spiritual. Hal ini membuat Mu Chen semakin viral, karena orang-orang melihat Mu Chen dapat membuat ratusan buah segel spiritual, yang berarti Mu Chen saat ini telah menjadi master formasi tingkat 4, menyusun teknik formasi teratai iblis siluman, memiliki aura energi yang ngeringrong. Karena ini adalah jurus formasi tingkat 4, akhirnya Mas Wantong terpaksa menggunakan teknik pertahanan terkuatnya, yaitu Kompas Heavenly Profound. Tak lama pun terjadilah benturan antara dua jurus tersebut. Mu Chen meluncurkan semprotan teratai iblisnya, sedangkan Mas Wantong menahan dengan Kompas Heavenly Profound. Mereka berdua saling kuat-kuatan. Yang bisa kita lihat, ternyata pertahanan Mas Wantong lumayan kuat juga. Mu Chen sampai ngeden-ngeden memaksimalkan seluruh kemampuannya, hingga adu kekuatan itu diakhiri dengan terjadinya benturan paling dahsyat di TKP. Sampai-sampai pertahanan formasi arena jebol. Tapi sayangnya serangan Mu Chen gak mampu memukul mundur Mas Wantong. Mereka berdua masih berada di tempatnya masing-masing. Namun bagusnya, Mas Wantong ini sedikit mengalami luka di tangannya, mengeluarkan darah akibat menahan tekanan serangan formasi teratai iblis. Mu Chen sendiri juga udah ngos-ngosan, energinya terkuras habis. Lalu di situ Mas Wantong pun berkata pada Mu Chen bahwa di duel kali ini sesuai dengan perjanjian 3 serangan, Mu Chen lah yang menang. Kemampuannya nggak terlalu mengecewakan. Beberapa penonton langsung menyoraki Mu Chen, tapi sebagian juga ada yang cuman terbanggongkan. Selang beberapa menit, Mu Chen pun langsung kelemar-kelemar lemes, delosor di TKP. Hal itu membuat Lu Woli sedikit bad mood dengan Mas Wantong. Dan setelah itu scene pun berganti, memperlihatkan Lu Woli yang berupaya ngeponteng-ponteng Mas Wantong. Di situ Lu Woli ini menegaskan Mas Wantong bahwa masalah tadi seharusnya menjadi yang terakhir kalinya. Jika Mas Wantong masih menyentuh Mu Chen di masa depan, maka pertemanan mereka akan berakhir. Lalu Mas Wantong menjawab, jikapun Mu Chen mampu menghadang diriku, untuk apa kau menghabiskan waktu bersamanya? Apakah akan menunggu Mu Chen sampai berkembang? Saat ini waktu yang tersisa bagimu sangat sedikit. Klan Dewa Luo sudah hampir ludes, singa jantan udah tua. Sekarang hanya menyisakan sedikit rasa takut aja. Fakta menyatakan sangat kejam. Mendengar itu, Lu Woli hanya menjawab bahwa dia percaya Mu Chen pasti bisa, lalu cabut pergi begitu aja. Dan scene berganti lagi, memperlihatkan Mas Wantong yang datang menemui Mu Chen untuk mengobrol 4 mata. Mas Wantong mengatakan kalau dirinya tidak akan lagi ikut campur dengan urusan Mu Chen dan Lu Woli. Namun di situ Mas Wantong akan memberitahu hal penting pada Mu Chen, yaitu fakta tentang Lu Woli. Mas Wantong berkata, di dalam dunia Great Kian ada banyak klan dengan sejarah panjang dan memiliki dasar yang kuat. Sementara Lu Woli berasal dari wilayah yang paling barat, klan Dewa Luo, salah satu dari 4 dewa di dunia West Heaven. Keberadaan klan Dewa Luo pernah berada jauh di atas 3 klan lain. Namun selama ratusan tahun, orang berbakat gugur dan semakin menjadi mundur, tidak kuat seperti dulu lagi. Tapi sebagian besar anggota inti klan malah terlihat
terlena oleh kejayaan sebelumnya, nggak melakukan usaha, tidak tahu sedikit pun bahwa klan Dewa Luo sudah rusak parah. Sekarang malah membutuhkan seorang gadis untuk menyelamatkannya. Belasan tahun yang lalu, klan Dewa Luo berperang besar dengan klan Dewa Li. Bapak Luo Li juga meninggal dalam perang tersebut. Sejak saat itu, klan Dewa Luo mengalami kemunduran parah. Nggak ada lagi yang bisa menjadi tonggak. Sementara Luo Li yang perlahan dewasa menunjukkan bakat yang melebihi bapaknya. Mbahnya Luo Li terpaksa menetapkannya sebagai calon kaisar Luo. Dipaksa menanggung harapan klan besar ini. Dia harus melindungi anggota klan Dewa Luo, bertahan hidup di dunia West Heaven yang kejam itu. Mendengarnya, Mu Chen hanya bisa terdiam serta bergumam di dalam hati. Tak menyangka aja kalau Luo Li benar-benar menanggung beban yang besar. Lalu Mas Wantong melanjutkan perkataannya bahwa waktu Luo Li untuk bersama dengan Mu Chen udah nggak banyak, karena sebelum mbahnya Luo Li meninggal, beliau pasti akan menyuruh Luo Li kembali untuk mewarisi klan Dewa Luo, masuk ke ranah sovereign pada kesempatan ini dan menjadi kaisar Luo yang sesungguhnya. 3 klan lainnya nggak akan melepaskan klan Dewa Luo yang nggak memiliki ranah sovereign. Luo Li harus mengambil resiko ini untuk mencapai ranah tersebut. Walaupun demikian, jika klan Dewa Luo nggak berhubungan baik dengan Kaisar Api Xiaoyan pada kala itu, mungkin klan Dewa Luo sudah akan masuk ke dalam bahaya. Kaisar Api Xiaoyan ini bahkan disegani oleh tetua dari klan Roh Api ranah Heavenly Sovereign. Waktu Mu Chen maksimal hanya 5 tahun. Tanggung jawab Luo Li sangat besar dan kejam. Jika sedikit terhenti leha-leha dan mager-mageran, semuanya akan langsung musnah. Mas Wantong memperingatkan supaya Mu Chen nggak memperlambat langkah Luo Li. Jika tidak, maka Mas Wantong akan bertindak lagi. Dan scene pun berganti di malam hari, memperlihatkan Mu Chen yang sedang merenung di halaman depan kontrakannya. Tak lama kemudian, Luo Li mentungul. Mereka berdua saling ngobrol-mengobrol. Di situ Mu Chen pun juga telah ngasih tahu Luo Li bahwa dia sekarang udah mengerti beban berat yang ditanggung ayangnya. Dengan begini, Mu Chen pun bertekad untuk selalu berada di sisi Luo Li, berlatih lebih kuat lagi menjadi orang paling mendominasi di benua, seperti Kaisar Api, melindungi serta mensejahterakan Luo Li. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye. 你委屈的人有无，我会把他们全部碾碎。